Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada malam ke-25 Ramadan ini Allah kembali memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, yakni kultum, sebelum pelaksanaan tarawih. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanjut pada keluarga dan para sahabat beliau. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya memulai ceramah ini, izinkan saya menyampaikan kepada guru saya salam takzim saya untuk seluruh guru-guru saya, seluruh kakanda saya, teman-teman saya, dan seluruh adik-adik saya yang mungkin saya termasuk orang yang asing di sana karena tidak terlalu banyak muncul di sana. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, mengawali ceramah saya atau kultum saya pada malam hari ini, saya akan memulai dengan sebuah cerita bahwa suatu ketika ada seseorang yang datang ke Ali Zainal Abidin mengadu kepadanya. Orang ini mengatakan bahwa, "Wahai Ali, saya ini adalah orang yang termasuk sangat mudah terpengaruh oleh perempuan, sehingga suatu hari saya melaksanakan puasa dan di hari berikutnya saya berzina." Kemudian orang tersebut mengatakan kembali bahwa, bolehkah atau bisakah amalan atau pahala puasa saya ini menghapus dosa berzina saya? Lalu kemudian Ali Zainal Abidin menarik orang tersebut ke sampingnya dan ia mengatakan bahwa, kamu berharap mau masuk surga, lalu kamu melaksanakan amalan ahli neraka. Ya. Seakan-akan kalau dalam bahasa kita, orang ini mengatakan bahwa, mau jaki pale masuk surga, kenapa kamu justru lakukan amal ahli neraka? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah cerita bahwa suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Kang Jalal. Dia mengatakan, orang ini adalah pejabat. Jadi pejabat ini mengatakan bahwa, Ustadz, benarkah itu kalau kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, lalu kemudian salat pada malamnya, maka akan terampuni dosa kita yang lalu? Pejabat ini melanjutkan bahwa, jadi kalau begitu, kalau saya laksanakan kalau saya melakukan yang namanya korupsi, lalu dari hasil korupsi itu saya sumbangkan ke masjid dan sisanya saya gunakan untuk berpoya-poya, melaksanakan sesuatu yang haram, bisakah kemudian pahala menyumbang saya ke masjid itu menutupi atau menghapus pahala dosa berpoya-poya saya? Apalagi kalau kemudian saya tambahkan haji dan umrah. Nah, sebelum menjawab persoalan tersebut, saya akan menyampaikan bahwa memang ada, kalau kita lihat dalam beberapa hadis, memang ada di antara atau banyak dalil-dalil yang bisa kita lihat bahwa ada amalan yang bisa menghapus dosa. Sebagaimana mungkin yang pertama saya sampaikan adalah, sebagaimana yang sangat masyhur kita dengar bahwa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya pun yang telah lalu diampuni, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang bisa menghapus dosa yang bisa kita temukan dalam hadis itu, ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa mangqala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Bahwa disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari sebanyak 100 kali, maka orang tersebut diampuni dosanya, diampuni kesalahannya, walaupun kesalahannya itu seperti buih di lautan. Kemudian yang lebih panjang daripada hadis ini, ada hadis yang berbunyi bahwa barang siapa yang bertakbir, barang siapa yang bertasbih 33 kali, barang siapa yang bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir sebanyak 33 kali, jadi 99 jumlahnya. Lalu kemudian dia sempurnakan dengan 100 dengan tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dalam hadis itu disebutkan bahwa ghufirat khotayahu wa in kanat mithla zabaril bahr, bahwa orang tersebut diampuni dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, amalan yang bisa menghapus dosa itu adalah, ada hadis yang berbunyi ini tentang haji, man hajja hadzal baiti falam yarfuth walam yafsuk raja'a kama waladathu ummuh. Bahwa barang siapa yang berhaji dan hajinya itu tidak dibumbui dengan berkata kotor dan tidak juga berbuat fasik, maka dia pulang dari haji itu bagaikan orang yang baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, ya mungkin ini yang terakhir, yang amalan penghapus dosa, tentang umrah. Man syaribal al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Bahwa umrah hari ini sampai umrah berikutnya, artinya 1 tahun berikutnya kemudian umrah kembali, itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Nah, jadi itu adalah amalan-amalan yang disinyalir sebagai penghapus dosa. Ya. Tetapi sekalipun ada amalan penghapus dosa, kita juga harus ingat bahwa ternyata ada juga dosa yang bisa menghapus amal seseorang, yang bisa menghapus pahala seseorang. Yang mana itu? Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah tentang riwayat bahwa ada seorang perempuan yang dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa perempuan tersebut adalah yang selalu mengamalkan puasa pada siang hari, kemudian salat lail pada malam hari. Tetapi apa yang terjadi? Perempuan tersebut juga selalu menyakiti hati saudaranya, menyakiti hati tetangganya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW terkait masalah ini? Singkat saja, Rasulullah menjawab, ia mengatakan bahwa perempuan itu di neraka. Jadi perempuan tersebut di neraka. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Ternyata hadirin sekalian, pemirsa sekalian, bahwa bukan justru pahala puasanya dan pahala salat malamnya yang menghapus dosa menyakiti hati tetangganya, malah justru menyakiti atau dosa dari menyakiti tetangganya ini menghapus nilai pahala puasa dan salat malamnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian amalan atau dosa yang bisa menutupi amalan kita atau menghapus amalan kita, ternyata
ini terkait benda yang haram yang kita pakai. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar disampaikan bahwa man ishtara thawban bi asyarati darahima wa fihi dirhamun haramun lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaihi. Bahwa barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 1000 dirham dan ternyata dalam 1000 dirham itu ada 1 dirham yang haram, maka tidak diterima salatnya selama orang tersebut memakai pakaian itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan tentang meminum khamar, amalan atau dosa yang bisa menghapus atau menutupi amalan-amalan baik kita. Di sini disebutkan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syaribal khamra, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Bahwa barang siapa yang meminum khamar, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Ya, jadi disebutkan di hadis ini. Nah, pada puncaknya saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat lumrah kita dengar terkait dengan orang-orang yang rugi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, "Hal tadruna manil muflis?" Tahukah kalian di antara manusia yang termasuk orang yang bangkrut? Qalu, "Ya Rasulullah, innal muflisa min ummati man la dirhama lahu wala mata." Bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta benda. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali sahabat-sahabatnya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang rugi di antara kalian itu adalah orang yang datang dengan pahala salat, datang dengan pahala puasa, datang dengan pahala zakat, tetapi bersamaan dengan itu dia juga datang dengan membawa dosa-dosa di mana dia pernah mencela orang lain, dia juga menuduh orang lain berbuat keji, dia juga memakan harta orang lain, maka orang tersebut dihukum dengan hukuman bahwa kebaikan orang yang menzalimi itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Bahkan seandainya kebaikan yang menzalimi itu habis sebelum dia mampu menebus dosa-dosanya, maka atau dosa-dosa orang yang terzalimi itu ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Jadi bagaimana dia tidak disebut sebagai orang bangkrut? Bangkrut dengan sebangkrut-bangkrutnya. Sehingga disebutkan dalam akhir hadis itu bahwa orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Nah, sekali lagi saya ingin membawa kita kepada apa yang saya sampaikan dari awal, bahwa ternyata dari hadis terakhir yang saya sampaikan ini bukan malah pahala zakat, puasa dan salat itu menghapus dosa-dosa yang dilaksanakan, baik dosa memakan harta orang lain, menuduh orang lain berbuat keji, kemudian menyakiti atau mencela kehormatan orang lain. Bukan, malah justru sebaliknya. Dosa-dosa itu, dosa-dosa yang dilakukan itu malah justru meniadakan pahala yang telah dia laksanakan, baik pahala puasa, zakat dan salat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Atau terus bagaimana dengan jawaban pertanyaan yang saya lemparkan di awal tadi, bahwa apakah benar memang orang yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu kemudian salat pada malamnya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tentu benar. Selagi pahala puasa dan salat malamnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah orang yang pergi umrah dan pergi haji, apakah benar mereka akan datang layaknya sebagai orang yang baru saja dilahirkan dari perut ibunya? Betul, betul. Tapi dengan ketentuan dan syarat berlaku.
Apa syarat dan ketentuan tersebut? Syaratnya adalah dia tidak melaksanakan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Nah, jadi sebenarnya jawaban seperti ini saya temukan dari buku Kang Jalal atau Jalaluddin Rahmat, itu bisa dibaca bukunya, Jangan Bakar Taman Surgamu. Ya. Jadi sebisa mungkin selama bulan suci Ramadan ini, mari kita betul-betul menjaga amalan-amalan kita atau pahala-pahala amalan baik yang telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh, bahkan yang telah kita lakukan sebelum bulan Ramadan atau tahun-tahun sebelumnya. Kita harus jaga, jangan sampai kemudian kita sendiri yang datang dengan perbuatan-perbuatan jelek kita, malah kita yang justru merobohkan, meruntuhkan, memporak-porandakan amalan-amalan kita, sehingga tidak ada yang bisa kita dapatkan manfaatnya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian kenapa penting kita ingatkan bahwa ada dalam Al-Qur'an, surah Al-Furqan itu disebutkan bahwa ada ayat yang berbunyi wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Pada suatu saat nanti kita akan dihadapkan atau amalan-amalan baik kita akan diperhadapkan kepada kita semua, akan diperlihatkan kepada kita semua, dan amalan itu akan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Tentu kita tidak ingin seperti itu, karena kita berbuat amalan yang baik di dunia ini, amalan pahala-pahala yang telah kita kirimkan di dunia ini, itu untuk kita ambil kemanfaatannya pada yaumil kiamah nanti, dan kita berharap semua kita bisa masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua, dan kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang salah, tentu saya sangat berharap teguran dari guru-guru saya, kekanda-kekanda saya sekalian yang ada di Student and Alumnus Department of Tafsir Hadis khusus Makassar. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, khususnya kepada guru saya Muhammad Agus, yang Dr. Al-Ustadz Dr. Muhammad Agus MTHI yang sedang menjalani perawatan di salah satu hotel di Makassar. Mudah-mudahan segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul bisa kembali makan burasa di Mangkoso di Barru sama-sama dengan keluarga, dan kembali bisa menimba ilmu dari beliau secara langsung. Baik, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wallahul hadi ila sabilir rasyad, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.